Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat semua yang dimanapun yang berada, alhamdulillah kita masih masuk dalam kajian bulan Maulid dan kita masih mengkaji kemuliaan-kemuliaan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam upaya bentuk daripada kecintaan Rasulullah untuk membela umatnya. Tidak ada satupun daripada umatnya yang masuk neraka. Sahabat-sahabat semuanya, Rasulullah SAW telah berjanji atau telah munajatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa karena cintanya ya Rasulullah SAW dengan umatnya, maka Rasulullah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjadikan umatnya tidak ada yang tertinggal di api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah berbeda dengan nabi-nabi yang dahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu ketika umatnya ini memusuhi Nabi, menghardik Nabi, tidak beriman kepada Nabi dan sampai durhaka kepada Nabi, kemudian mereka munajat kepada Allah. Para Nabi sebagian munajat kepada Allah, ya Allah, ini hambamu ya Allah, mereka tidak beriman kepadaku ya Allah, ini hambamu tidak beriman kepada aku, pasrahkan semua kepadamu ya Allah, terserah engkau. Bagaimana wahai Nabi, terserah engkau ya Allah. Jadi nabi-nabi terdahulu itu memasrahkan seluruh umatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika sudah membangkang, sudah durhaka. Sehingga apa? Nabi-nabi terdahulu ketika itu mereka umatnya tidak mau taat, maka Allah timpakan mereka azab, ya, baik itu dengan banjir atau kemudian dengan longsor atau dengan membalikkan tanahnya, dengan mereka terbalik dan kemudian hilang bersih dan sebagainya. Dan itu semua dari para nabi-nabi dalam keterangan kisah-kisah demikian. Nah, tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW ketika kemudian para malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang ketika seperti Nabi Muhammad SAW di kota Taif ketika berdakwah, dihina, dicaci maki, dilempari, kemudian para malaikat di situ meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku timpakan dengan gunung ini? Apakah aku balikkan bumi ini? Ataukah? Maka ternyata tidak. Ya, tidak. Ini umatku. Aku masih berharap daripada anak cucu mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan bahkan ketika Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mengatakan, ya Allah, ini umatku, umati. Bukan ini menyerang kepada Allah, ini hambamu, terserah engkau ya Allah. Tidak. Tapi ini justru Rasulullah SAW menyatakan, inilah umatku, ini umatku ya Allah, aku cinta dengan dia, istilahnya, aku menyelamatkan umatku. Ini bedanya. Ini bentuk cintanya Nabi kepada umatnya, sehingga selalu dipanggil, sampai kemudian Rasulullah pun menjelang ajalnya yang dipanggil adalah ummati. Apakah kemudian Nabi tidak cinta kepada keluarganya? Cinta kepada keluarganya. Apakah tidak cinta dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain? Cinta. Tapi Rasulullah SAW adalah lebih mementingkan bagaimana umatnya Rasulullah SAW sebagai tanggung jawab Nabi dan Rasulnya. Itulah, sehingga inilah buktinya. Nah, pada satu saat sahabat-sahabat semua yang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika kemudian hal-hal yang terjadi bentuk rasa kasih sayangnya Rasulullah SAW, ya, buktinya pernah terjadi. Rasulullah ketika pada saat itu sedang istirahat karena kecapean. Nah, kemudian Rasulullah bersandar, ya, di bawah pohon kurma. Ya, ketika beliau bersandar di bawah kurma dan beliau istirahat, tidak taunya ada orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy kemudian apa? Mengambil pedangnya dan kemudian terhunus di lehernya Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, katanya, kalau pedang sudah berada di lehermu, engkau akan minta tolong sama siapa? Ini orang kafir Quraisy memang jengkel, marah dan kemudian memusuhi Rasulullah SAW. Ketika pedang sudah di lehernya Rasulullah SAW, kemudian di orang kafir ini bilang, wahai Muhammad, kalau pedangku sudah di lehermu, tinggal aku menghunuskan saja. Kau minta tolong sama siapa? Minta tolong sama siapa? Langsung Rasulullah SAW menyebutnya Allah. Ketika Rasulullah menyebut nama Allah, langsung itu dengan serta-merta langsung kemudian tangannya gemetar dan pedangnya terjatuh. Ketika demikian apa yang terjadi sahabat-sahabat semuanya? Ketika itu kemudian pedang diambil oleh Rasulullah SAW,
kemudian diletakkan di lehernya orang kafir tersebut. Kemudian dibilang, wahai fulan, mau minta tolong sama siapa kalau dah pedang di lehermu? Aku hanya minta tolong kepada engkau, wahai Muhammad. Kata gitu. Ketika Rasulullah kemudian disebutnya oleh orang kafir dalam keadaan sudah paling tidak sudah titik terakhirnya, hanya engkau yang bisa menolongku. Dilepaskan oleh Rasulullah, dilepaskan pedangnya, dan dia ditinggal pergi. Ketika ditinggal pergi, bukan Rasulullah kemudian menghina dia, memukuli dia, menghardik dia, atau langsung dipenggal saja lehernya, tidak, tapi dibiarkan. Setelah dibiarkan begitu, diselamatkan dia langsung mengejar orang kafir Quraisy, mengejar dia. Rasulullah SAW, wahai Muhammad, wahai Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ketika dipanggil, Rasulullah berhenti, dan kemudian setelah begitu, apa yang terjadi? Rasulullah kemudian menerima panggilan tersebut. Wahai Rasulullah, saksikan ya Allah, aku betul-betul melihat bahwa engkau adalah benar-benar Nabi. Engkau benar-benar yang Nabi yang kasih sayang, yang tidak membalas dendam, yang tidak ada dendam, tidak ada iri dalam hatimu, dan engkau bersih hatimu, dan aku lihatnya engkau betul-betul seorang Nabi. Wahai Rasulullah, ketahuilah, saksikanlah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Orang kafir Quraisy ini justru memanggil Rasulullah, dan akhirnya menunjukkan saksinya. Akhirnya dia masuk agama Islam. Nah, ini bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu cinta dengan umatnya. Apalagi dalam keadaan susah, bukan kemudian malah dipenggal lehernya, tidak, tapi dibiarkan, diselamatkan. Kalau memang dia dapat hidayah dengan bentuk adabnya, kasih sayangnya Rasulullah, cintanya Rasulullah, yang kasih sayang Rasulullah, perilakunya yang mulia, maka dia tersentuh, dan akhirnya kemudian kembali beragama Islam. Akhirnya menjadi pengikut Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah, dan ikut perjuangan dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit kisah ini, motivasi buat kita semuanya, menjadi inspirasi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Berkah barokah berlimpah, selamat dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.